أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا نصيرا. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia
untuk kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini atau Makkah yang penduduknya dolim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayat 72 sampai ayat 75. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami bertemu dengan ibu-ibu di BCA Masjid An-Nur di Kota Baru Ndrio Rejo Gresik, untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Marilah kita mencintai Al-Quran dengan cara rajin beristiqomah membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan berdakwah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan panjenengan semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada abada. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat An-Nisa ayat 72. Di antara kaum muslimin ada yang enggan, tidak segera bersiap-siap untuk pergi ke medan pertempuran dengan bermacam alasan agar mereka tidak jadi ikut bertempur. Jadi kita berhati-hati, harus senantiasa bersiap siaga berada di negeri kita ini untuk mengkokohkan iman dan takwa kita, sehingga segala perbuatan yang keji dan mungkar yang akan merongrong bumi NKRI ini dapat kita tolak, dapat kita tundukkan mereka. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kisah-kisah peperangan yang terjadi pada zaman-zaman dahulu terulang lagi di zaman ini. Karena betapa susahnya orang yang sedang mengalami pertempuran,
pasti dan pasti kalau tidak hidup ya ia pasti mati. Mudah-mudahan umat yang sedang berperang di saat ini mereka semua ingat Allah dan Rasul-Nya dan kembali kepada kitab sucinya masing-masing. Mudah-mudahan mereka mendapatkan solusi dan tidak meneruskan pertumpahan darah di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mereka ini adalah orang-orang yang lemah iman dan orang munafik yang selalu terdapat dalam setiap peperangan dan perjuangan di sepanjang masa. Hati-hati kepribadian munafik yang ada di Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Hati-hati kepribadian kafir yang ada di Al-Baqarah 6 sampai 7. Mereka adalah orang-orang yang suka mengatakan dengan dusta perkataannya, ingkar janjinya, dan suka berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Itulah yang menyebabkan kehidupan dunia ini tidak bisa harmonis, yang akhirnya antara satu dengan yang lainnya pasti suka bertengkar dan ujung-ujungnya yaitu suka menumpahkan darah di bumi ini. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Selanjutnya ayat ini menjelaskan bagaimana sikap kaum munafik dan orang yang tidak ikut berperang bila kaum muslimin ditimpa musibah atau kekalahan dalam medan pertempuran. Mereka merasa bergembira dan menganggap bahwa tidak ikutnya mereka dalam peperangan sebagai satu karunia dari Allah, karena mereka tidak ikut terbunuh atau luka-luka. Ini loh Bu, yang perlu kita waspadai. Jadi betapa beratnya iman umat pada saat itu. Kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menyuruh berperang, maka wajib yang namanya umat Islam ini berperang untuk membela dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam. Namun beda dengan orang-orang munafik ini, mereka hanya mencari muka, mencari keuntungan di balik peperangan itu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 73 ayat ini menambah penjelasan tentang sikap kaum munafik dan orang-orang lemah iman. Jika kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam peperangan melawan orang kafir, maka mereka ini berkata, andai kata saya ikut dengan mereka dalam peperangan, tentulah saya mendapat keuntungan yang besar dengan memperoleh harta rampasan yang banyak. Jadi yang dipikir itu hanyalah urusan dunia saja. Ini orang-orang yang lemah imannya, ya. Ucapan seperti ini menggambarkan seakan-akan mereka adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan silaturahmi sedikit pun dengan kaum muslimin. Padahal mereka telah bergabung dengan kaum muslimin dan telah hidup bersama mereka dalam suasana yang aman dan baik, tetapi dalam hati mereka tersimpan rasa hasad dan dengki yang mendalam. Inilah penyakit umat yang ada di dalam surat 59 ayat 10. Kita mohon kepada Allah
agar kita tidak punya sifat hasad, hasud, gil, ya. Rabbana ighfir lana dunubana wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jadi bisa dibaca, diamalkan agar kita tidak punya kepribadian yang buruk. Ayat 74, berperang di jalan Allah adalah suatu pekerjaan yang mulia. Orang yang berperang di jalan Allah pasti mendapat keuntungan besar. Orang yang benar-benar beriman dan ikhlas dalam melaksanakan tuntutan agamanya serta rela mengorbankan kepentingan dunianya untuk mencapai keutamaan di akhirat. Hendaklah ikut berperang di jalan Allah. Barang siapa berperang di jalan Allah, maka ia akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan: mati syahid di jalan Allah atau menang dalam peperangan. Makanya menjadi semboyan kita, marilah kita hidup dengan mulia. Kalau mati, matilah syahid di jalan Allah, husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Yang masing-masing dari dua kebajikan itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang amat besar. Karena orang yang mati syahid telah dengan ikhlas mengorbankan jiwa raga dalam mematuhi perintah Allah, sedang yang menang dan masih hidup akan dapat pula melanjutkan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umat Islam yang masih hidup senantiasa berada di jalan Allah sehingga mampu untuk melanjutkan perjuangan para saudara-saudarinya, kaum muslimin, kaum muslimat yang terdolimi. Mudah-mudahan mereka semuanya segera mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak mau memberhentikan perbuatannya, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah al-Islam sehingga dia mau tunduk dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 75. Dalam ayat ini terdapat dorongan yang kuat agar kaum muslimin berperang di jalan Allah untuk membela saudara-saudarinya yang tertindas dan yang berada dalam cengkraman musuh. Karena mereka lemah dan tidak berdaya, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak. Keamanan mereka terancam. Mereka tidak mampu membebaskan diri dari cengkraman musuh. Mereka ditindas dan dianiaya oleh penguasa-penguasa yang dolim. Mereka tidak berbuat apa-apa selain berdoa memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendorong untuk berperang dengan cara yang lebih mendalam, mengetuk pintu hati nurani setiap orang yang masih memiliki perasaan dan keinginan yang baik dengan menyebutkan keuntungan dan tujuan murni dari peperangan menurut Islam. Jadi marilah kita ini memperdalam Islam sehingga Islam kita ini mendalam, ya. Lihat nanti di surat kedua ayat 207 sampai 286, sehingga Islam kita kokoh, iman kita kokoh, dan ihsan kita kokoh, sehingga kita tidak mudah, ya, berperang
karena ini adalah sangat besar ya, korbannya pasti sangat besar, baik korban jiwa, nyawa dan harta benda ya. Makanya harus berhati-hati dan diperhitungkan dengan matang. Tujuan perang dalam Islam ialah meninggikan kalimah Allah, membela hak saudara-saudara seagama, membela hak asasi manusia, dan menegakkan norma-norma akhlak yang tinggi, dan membela diri, bukan untuk memperbudak atau menjajah atau untuk menguasai bangsa atau negara atau hak-hak orang lain. Berdasarkan tujuan peperangan di atas adalah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin membebaskan setiap muslim yang ditawan oleh musuh dengan berperang atau menebusnya dengan harta. Menurut Abu Abdillah Al-Qurtubi, tidak ada perbedaan paham di antara ulama dalam hukum ini. Mereka telah sepakat semuanya harta untuk penebusannya diambilkan dari Baitul Mal atau wajib ditanggung oleh seluruh umat Islam jika dana tidak tersedia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Di dalam surat Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita NKRI ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila mereka berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga seluruh guru-guru kami, para pendiri Masjid An-Nur ini beserta para jamaahnya, para pecinta baca Al-Quran yang sudah wafat, siswa-siswi, dan juga bapak ibu wali murid, dan juga sahabat-sahabat guru di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, teman-teman di Islamic Center, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.